Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Pratama, NIM 20113747 dari kelas 20 IF08. Di sini saya akan mewawancari salah satu pengusaha sarang walet yang bernama Hasbi. Saya Hilo, Bang Hasbi. Ya, hai semua. Langsung saja Bang Hasbi ke pertanyaannya. Oke, silahkan kepada Mas Edi untuk bertanya. Siap. Yang pertama itu, kapan Bang Hasbi ini memulai membangun usaha ini, usaha burung walet? Oh ya, kayak untuk pembangunannya itu sekitar 4 tahun lalu ya. Sekitar tahun 2018 untuk pembangunan pertama tuh. Nah, itu apa alasannya Bang Hasbi kok memilih usaha burung walet ini? Sebenarnya untuk usaha burung walet itu kayak untuk usaha sampingan ya, untuk usaha tambahan gitu kan, untuk menambahin pendapatan per bulannya kan. Serta pada saat itu tidak ada pilihan pekerjaan lain kayak gitu selain pekerjaan sarang walet itu. Soalnya untuk pekerjaan sarang walet ini sangat sangat bagus gitu untuk di wilayah saya ya. Nah, usaha ini Bang Hasbi itu terinspirasi dari mana? Dari tetangga atau inisiatif sendiri buat? Terinspirasinya itu saat saya melihat tetangga ya, ketika tetangga saya membuat sarang walet, terus itu hasilnya lumayan, makanya saya terinspirasinya dari tetangga. Untuk modal sendiri itu awal mulanya tuh berapa ya? Untuk membangun rumah walet dan lain-lain. Untuk modalnya perkiraan, kalau di tempat saya ya, di tempat saya itu modalnya lumayan besar, soalnya untuk bahan-bahannya itu agak susah ya dicari, sekitar 100 sampai 150 juta untuk satu sarang walet yang standar. Nah, itu tuh sarang waletnya tuh kan burungnya itu ada alat untuk memancing burungnya atau emang bisa masuk sendiri? Di sini tuh kayak ada beberapa macam suara, dia menggunakan suara, contohnya seperti suara panggil, suara inap, terus suara anak. Dia ada 3 macam suara biasanya untuk satu walet itu. Itu masa panen untuk sarang walet itu kisaran berapa bulan, Bang? Kalau untuk panennya itu tergantung ya. Kalau di tempat saya tuh satu panen itu 2 kali dalam 1 bulan, dan dipanen setiap bulan sudah, nah hitungnya sudah 1 tahunnya 12 bulan. Jadi dalam 12 bulan itu kita bisa panen sampai 24 kali perkiraannya. Rata-rata untuk 1 kali panen itu dapatnya 1 kilo. Kalau dijumlahin kayaknya sampai 1 tahun tuh 24 kilo hasilnya. Apalagi kan untuk sekarang harga walet tuh lumayan lumayan mahal ya, dari kisaran 10 sampai 12 juta. Omset per tahunnya untuk sarang walet di tempat saya tuh 200 sampai 240 juta uang bersihnya dalam setahun. Nah, ini kan tetangganya Hasbi ini kan banyak yang buat sarang walet ya. Itu cara menghadapi persaingan tuh gimana ya? Kan pastinya banyak. Oh ya, untuk menghadapi persaingan itu ya, terkadang kita tuh harus ini pandai menata ruang, soalnya kan di dalam ruangan itu untuk mengatur suhu kelembapan, untuk populasinya itu kita tuh harus pandai menata ruangannya. Apalagi untuk suara tuh banyak sekali macam suara panggil, terus suara anaknya tuh harus rinci banget suaranya. Berarti setiap sarang walet punyamu atau punya tetangga itu suaranya beda ya? Nggak sama. Itu Hmm. berbeda, hampir rata-rata 90% berbeda semua. Nah, terus kalau pasca panen tuh
hasilnya itu ntar didistribusikan kemana atau diolah dulu baru didistribusikan? Biasanya kalau di tempat saya itu udah ada langsung pembelinya ya. Langsung ada pengobrolnya, terus dia yang beli. Nanti dia itu jual lagi ke orang-orang China. Biasanya pembelinya dari China. Nah, orang China tuh biasanya mereka punya perusahaan lagi buat ini, buat bersihin sarangnya, terus buat buat milih sarang mana yang bagus dan mana yang masih ini kan. Itu semuanya dilakukan oleh Cina biasanya. Terus usaha itu dikelola keluarga atau udah ada pekerjaannya, Bang? Kalau itu biasanya untuk pekerjaan sampingan sih. Kalau untuk pekerjaan tetap kita masih punya pekerjaan tetap. Kalau untuk usaha walet itu hanya untuk pekerjaan sampingan. Nah, dalam usaha walet ini apakah untung terus-menerus atau ada ruginya? Kalau dibilang untung ya untung ya. Cuman kadang kita bisa minus pendapatan karena adanya ini ya, kayak tikus, sarangnya dimakan tikus gitu kan, terus dimakan burung hantu. Itu juga ini bisa berkurang nih pendapatannya. Tapi untuk minus kemungkinan besar enggak. Cuman pendapatannya cuman berkurang. Nah, sebelum memulai usaha sarang walet ini, apakah Hasbi ini belajar dulu atau ada pelajaran khusus dari tetangga atau ikut kursus gitu? Kalau untuk saya sendiri ya, kalau di awal saya memang tidak ada ilmu untuk pembuatan sarang walet, terus suara apa itu saya semua itu nih ngupahin orang. Kayak kita pakai jasa orang kan. Dari situ saya belajar terus saya kembangin terus sampai saya bisa sendiri mengelolanya. Oh, Bang Hasbi ada pikiran untuk apa ya? Itu sarang waletnya mau diolah dulu baru dijual? Ada pikiran gitu nggak? Atau cuma mau kekasih ke pengepul? Oh iya, kalau kemungkinan masih belum sih, soalnya untuk daerah kita sendiri semua masih dijual keluar, masih belum bisa untuk dibikin sendiri, diolah di tempat kan. Hmm. Belum Oh ya, ya. kemungkinan besar masih belum ada lah pabrik-pabriknya atau apa gitu. Nah, yang selanjutnya tuh saya pernah dengar tuh. Jadi sarang walet tuh ada tingkatannya kualitasnya tuh. Itu dilihat dari apanya ya? Oh iya, kalau untuk sarang walet itu biasanya dari segi umur. Dia kalau semakin lama sarang semakin kuning itu kurang baik, tapi kalau semakin muda sarangnya itu makin bagus. Dia contohnya kayak nomor 1 tuh, dilihat dari tekstur sarang, bentuknya kayak bulat ya, setengah bulat, habis itu dia putih, itu termasuk nomor 1. Kalau untuk nomor 2 dia sarangnya agak kuning tapi masih bulat. Nah, kalau untuk nomor 3 biasanya sarang yang udah patah atau penyok atau hancur itu masih dapat dibeli sama pembelinya ya, tapi itu dimasukin harga nomor 3. Jadi ada tiga tingkatan ya untuk harga-harga ini, harga sarang waletnya. Itu per kilo ya jualnya? Ya, Atau per gram? itu sampai gram-gramannya juga dihitung. Hmm. Soalnya Berarti kan itu sangat berharga kan. benar-benar menjanjikan ya usahanya, Bang. Nah, ya sangat menjanjikan untuk usaha. Nggak ngasih pakan ke pakan waletnya ya? Enggak, dia dia tuh cari makan sendiri, kita cuman udah nyiapin tempat buat dia kan. Habis itu kita juga nyiapin suara, terus cuman ya sebulan sekali lah ngontrol buat bersih-bersih bekas-bekas tanaman. Habis itu ngisi air buat kalkulasi udara di dalamnya biar suhunya tuh tetap standar lah, nggak panas-panas banget gitu di dalam. Cuman kayak gitu, cuman sebulan sekali habis panen kita bersih-bersih. Benar-benar menjanjikan nih. Kapan-kapan aku belajar sama Bang Hasbi aja. Wah, boleh banget tuh.
belajar bareng kan, saya juga masih dalam masa-masa pengembangan diri juga. Siap. Oke Bang Hasbi, terima kasih atas waktunya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.